kita sudah minimum spanning, ya nggak? Ya. Ini sama algoritma Bootstrap. Nah, ini kita ada yang namanya shortest path. Sesuai namanya ini berarti jalan pendek. Jadi shortest path ini termasuk suatu metode, suatu teori yang gunanya untuk mencari jalan paling pendek pada sebuah graph. Graph semalam. Nah, itu kita cari jalan terpendek. Beda sama minimum spanning. Kalau minimum spanning kan semua bobot harus semua node harus kita lewati. Kalau ini kita cuma cari jalan terpendek dari satu titik ke titik yang lain. Nah, shortest path itu ada banyak jenisnya. Kalau kita lihat ini, jadi ada shortest path yang antara dua titik, titik awal, titik tujuan. Itu yang biasa kita pakai di Maps. Kalau kita pakai Maps, ya kan? Di mana titik awal kita, di mana titik tujuan. Lalu ada juga yang antara satu titik dengan titik yang lain sekali semua. Ada juga antara satu titik dengan titik lain, tapi harus lewat titik tertentu. Ini kan juga bisa kan di Maps kan? Kita mau lewati dua titik bisa kan? Nah, itu ada. Jadi kalau kan mau pakai Maps, nah itu termasuk teori shortest path. Jadi setiap kalian nanti membuat aplikasi yang berbau GPS, berbau map, maka dia pakai graph dan pakai shortest path. Nah, untuk penyelesaiannya ada banyak algoritma, tapi yang mau kita pelajari itu adalah algoritma apa baca? Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra ini salah satu algoritma yang paling umum dipakai, yang paling sering dipakai, yang next to market ini. Jadi kalau kalian bilang Dijkstra itu orang nggak pada paham. Yang gunanya untuk mencari dari satu titik ke titik lain. Fokus dia cuma itu. Satu titik ke titik lain. Enggak satu titik ke semua titik, enggak semua titik ke semua titik. Jadi dia cuma satu titik ke titik lain. Oke. Nah, langkah-langkahnya nih. Jadi pertama itu nanti kita inisialisasi. Jadi ceknya ada 3 titik ya. A, B, J, misalnya gini. Oke, kita mau dari A ke C. Oh, ini kan karena lurus gampang kan? Nah, gini. Berarti A ke C ada 9 enak kan? Nah, kalau di Dijkstra dia inisialisasi dulu nih. Jadi setiap titik itu dikasih nilai. Titik kita awal itu dikasih nilai 0. Oke. Sedangkan titik lain itu dikasih nilai nih tak hingga tahu kan? Dengan kata lain tak hingga itu nilai paling besar ya nggak? Ada letak hingga. Nah, awal-awal gini nih. Setelah itu set semua node. Jadi ada set. Jadi kita harus bedakan mana node yang sudah dilalui sama yang belum dilalui. Biasa itu kalau yang sudah dilalui nanti di double ini. Biasa yang belum dilalui dia di double ini. Yang sudah dilalui. Jadi nanti tanda. Oke. Yang warna. Di sini aman. Habis itu hitung bobot. Hitung bobot tujuan dengan cara menghitung nilai node awal ditambah dengan bobot dari garis atau jarak. Jadi
Jadi kalau misalnya ini 0 tambah 3, nilai si bobot si 0 ditambah cara 0 tambah 3 kan. Nah setelah itu dibandingkan dengan 0 tujuan. Jika jaraknya lebih kecil, maka nilainya diganti. Jadi ini kan 0 tambah 3 dibandingkan sama 0 tujuan, tak 3 sama tak 3 lebih kecil 3. Maka ini diganti nanti jadi 3. Gitu nanti. Oke. Habis itu dia pindah, nanti bandingkan lagi sampai selesai. Oke, tinggal misal satu cabang ya. Nanti kita coba yang banyak cabang. Penting tahu dulu visualisasinya. Langsung aja kita coba simulasi. Nah ini contoh, kalau misalnya banyak cabang. Ada titik 1, 2, ada typo ya, makanya kalau tulis salah. Ini 6 ya. Sini yang membuat 2 9. Nah misalnya kayak gini, ada sebuah trek dengan banyak simpang, ada 6 titik. Soalnya not awal 1, not tujuan 5. Oke, jadi kita mau nyari dari 1 ke berapa? Ini kita berdasarkan algoritma setelah ya. Pakai yang lain dulu. Mau kalau padanya bisa dapat, tapi kita coba pakai sistem. Pertama setting. Berarti dibuat dulu bobotnya kan? Bobot awal 1 ya kan? Berarti 1 kita buat 0, yang lain kita buat 2. Buat gini juga. Titik awal kita buat 0. Habis itu hitung yang terhubung dengan kita, dengan posisi kita. Berarti ada 2, 3 sama 6. Kita hitung satu-satu. 0 tambah 7. 7 sama 3 mana lebih kecil? 7. Ini ganti 0 tambah 14. 14 sama 3 lebih kecil 14. Sini bisa. Oke, 1, 2, 7, 1, 3, 9, 1, 6, 4. Aman? Lanjut? Habis itu kita pindah ke yang paling kecil. Ada 7, 9, 14. Jadi mirip kayak print, ya kan? Nah, titik. Berarti kita ke 7. Nah, titik yang sudah dilewati atau makanya ditandai itu nggak usah dihitung lagi. Jadi kalau bisa dipakai di sini jangan hitung lagi sini. Nanti gini-gini aja bolak-balik. Oke, makanya ada tandanya. Jadi ini nggak usah lagi. Berarti 2 bisa ke 3 sama ke 4. 7 tambah 15.
2 sama tak hingga lebih kecil? 2. Jadi kan? 7 tambah 10? 17 sama 9 lebih kecil? Berarti dia tidak berganti. Jadi nggak selalu berganti. Tapi kan dari ini 7, 10 dia 17. 9 lebih kecil dari 17. Berarti dia tidak. Ini menurut si Dijkstra ya. Jadi tetap. Oke. Berarti ada 9 sama 22 kita ke. Jadi nggak selamanya mesti diganti. Dan biasanya kalau tidak ada pergantian berarti jalan ini salah. Karena ternyata ada yang lebih kecil. Tapi semua dihitung dulu nanti baru. Ya. Tadi kan. Kita lanjut ke 3. 3 dan 4 cabang 1, 2, 4, 6. 1 sama 2 sudah kita lalui, berarti 3, 4 sama 9 tambah 11 20 sama 22 lebih kecil? 20. Ganti kan? 9 tambah 2 11 sama 14 lebih kecil? Habis? Gampang? Habis ya? Gampang kan? Jadi ada 4 sama 6, maka kita pilih 6. Nah kalau udah di 6, pilihannya tinggal 5. Jadi langsung aja 11 tambah 9 20 sama tak hingga lebih kecil 20. Oke. Nah si Dijkstra ini ketika sudah nyentuh tujuan dia langsung selesai. Jadi dia nggak peduli titik yang lain. Jadi begitu dapat tujuan dia tahu tujuannya itu cuma 5. Ya udah, begitu dapat 5 udah langsung aja 1 per 5 berarti jaraknya 10. Bisa. Enak aja setelah ya. Nah ini kayak gini. Jadi dia nggak peduli sama yang lain. Nah, kelemahan si Dijkstra itu dia kalau udah kena satu pilihan kayak gini. Jadi kalau misalnya lah mengganti, ini belum ya. Masih tanya. Di sini yang membuat 14. Ini yang membuat 3. Nah, kayak gini kan kalau kita lihat lebih cepat dari sini kan. Sini 23, sini 24. Ya kan? Nah, tapi karena kita sudah di sini, mau nggak mau kita harus ke sini. Karena nggak ada cabang yang ke sini. Jadi mau nggak mau, ini tetap harus 20. Oke, 25. Oh, 24 salah. Gitu. Makanya kalau kalian coba di map, biasa kalau kalian kelewatan, jangan ngasih jalan terus juga kan. Tapi cara lain kan, alternatif lain. Nggak ada dia nyuruh mutar. Karena sekalinya dia kelewat, dia harus tetap harus lanjut. Itulah Dijkstra. Dan itulah yang dipakai gitu. Begitu kita kelewatan, dia langsung hitung lagi untuk ke depannya pakai. Bisa?
nanti kalian UAS buat kayak gini. Ini kan sekalian pakai buat pulpen warna itu kan dipakai. Untuk selamat, yakin? Insya Allah paham? Kalau paham dan kita langsung ke kuisnya nih. Jangan dulu ngapain sih? Siap. Tadi udah mau bilang kan, minggu depan kita UAS praktek, lalu minggu depan lagi UAS. Oke. Jadi ini pelatihan untuk teori kita. Nanti kalian berarti UAS teori itu tentang bilangan. Ingat bilangan? Lalu tentang minimum spending, sama tentang short spend. 3 aja. Nanti itu banyak-banyak menggambar, jadi siapin pulpen warna. Oke, nah untuk kuisnya mau tetap apa ya? Gampang kan? Insya Allah. Nah, kalau kita lihat, jadi sebenarnya kalau ada panah itu lebih gampang. Itu. Iya, Sir. Kalau kayak apa nih kan? Kalau misalnya kita satu nih, kan mesti ngitung 2, 3 sama 6 ya nggak? Tapi coba kayak ini. Dan kita ngitung E sama C, karena dia nggak bisa ke G. Dia lebih gampang panah. Jadi nanti UAS kita pakai yang panas ini, kayak gini lah, gampang. Gampang kata. Kita masih enak, makanya 1, 2, 3, 4. Nanti kalau UAS sampai 30, 40 gitu. Kan kayak maps, kayak jarak maps yang asli. Oke, jadi kerjain dua-duanya. Yang satu dari buku B, yang kedua dari D ke A. Soal, jangan ada yang ngumpul, soalnya ini untuk ngisi kolom kuis kalian. Karena kita sudah habis. Tinggal ini yang terakhir. Kumpul ke P1. Jam berapa, Sal? Jam berapa dikumpul? Berapa, weh? Jangan. Ada itu loh. Minggu Jam 2 paling lama. Kumpul ke Faisal, kumpul apa? Ya kan? Oke. Bentar ini, mungkin bisa nah untuk yang sisa, buatnya nggak usah kayak ini, yang mesti sekali semua, kayak gini aja. Jadi dari titik kita pelada aja, ini kan cabangnya aja. Nah, ini kan cabangnya, paham kan? Jadi nggak kayak minimum spending. Minimum spending kan cuma sekali semua dibuat kan. Kalau ada buku ya, ini udah gini aja. Cabangnya aja, lanjut cabang mana?
Materinya juga udah di learning. Apa? Soalnya buatlah. Pokoknya buat sampai gimana contohnya? Abang Pati bacanya lah. Jangan sampai nggak jelas. Mulai buat. Oke, kan? Oke, belajar demikian hari ini. Jangan lupa minggu depan UAS selama ujian. Nanti kumpul UAS kuisnya. Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya dengan materi struktur data untuk menjadi referensi dan untuk dilihat sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Saya Farid Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.